Iya, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Rut pasalnya yang keempat, Bapak Ibu. Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Nanti Bang Kukung akan baca untuk kita. Rut pasalnya yang keempat ayat 13 sampai 17. Dengan tema tahunan kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita kemarin sudah belajar tentang kisah keluarga Elimelek, ya. Dan saat ini kita akan berbicara tentang kisah Rut, Bapak Ibu. Berbicara tentang seorang perempuan kembali, ya. Baik, keluarga Rut. Baca Bang, Rut pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. LCD silakan saya siapkan slide-nya. Ayat yang ke-13, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Ayat yang ke-17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Iya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kecil kita Bapak Ibu pada pagi hari ini dalam kisah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema kita dalam kisah Rut ini yaitu menyingkapkan rahasia berkat surgawi di dalam kehidupan keluarga. Sekali lagi, menyingkapkan rahasia berkat surgawi dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu, rahasia-rahasia apa saja, berkat-berkat surgawi apa saja yang perlu kita singkapkan ini, Bapak Ibu? Rahasia apa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai keluarga? Berbicara tentang kisah keluarga Rut. Bapak Ibu, bagaimana mau katakan Rut ini seorang perempuan Moab. Orang-orang Moab adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, ya. Tetapi Bapak Ibu, Rut akhirnya Bapak Ibu, dia ini punya suami Bapak Ibu namanya Kilion. Suaminya Kilion, mertuanya namanya Elimelek. Minggu kemarin kita belajar dengan Naomi Bapak Ibu, ya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Rut ini Bapak Ibu seringkali bagaimana bahwa ketika dalam kehidupan kegiatan pernikahan ataupun kegiatan menaik menantu, ya. Dan bagaimana kembali mau bahas ini kembali Bapak Ibu dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan keluarga kita. Dalam kehidupan keluarga kita mau singkapkan, kita mau bukakan rahasia berkat surgawi apa supaya dalam kehidupan keluarga kita ini diberkati. Itu dia. Nah, saudara, lihat Bapak Ibu, kisah Rut ini sangat menarik, di mana dia seorang perempuan Moab, tapi nanti ketika pada akhir ceritanya Bapak Ibu, akhir ceritanya dia dinikahkan oleh seorang yang bernama Boas dan akhirnya melahirkan yang namanya keturunan Isai Bapak Ibu, yang adalah akhirnya keturunan Daud. Dan keturunan Daud inilah Bapak Ibu ujung-ujungnya sampai kepada silsilah Yesus Kristus sebagai nenek moyang dalam keturunan silsilah keluarga Yesus Kristus. Sebuah penghargaan dari seorang perempuan asing, dari seorang perempuan yang tidak dianggap, dari seorang perempuan yang tidak mengenal Tuhan, tetapi berada dalam urutan silsilah keluarga Yesus Kristus. Saudara, lihat baik-baik Bapak Ibu, kita mau lihat rahasia-rahasia apa saja, berkat-berkat apa saja yang mau kita terima dalam kehidupan keluarga berbicara dengan kisah Rut. Bapak Ibu, kisah firman Tuhan ini memang menarik karena kisah ini berbicara tentang penebusan, ya. Dimana Rut ini kan seorang perempuan Moab Bapak Ibu, ya. Dia menikah dengan Kilion Bapak Ibu, menikah dengan Kilion. Dia bersama dengan Orpa orang Moab, karena mereka kan waktu itu kan kelaparan tuh, bagaimana dia bahas minggu lalu. Ketika jadi kelaparan di tanah
Bethlehem, Yahudi, mereka menyingkir ke Moab. 10 tahun mereka menetap di sana, mendapatkan anak mereka Mahlon dan Kilion, menikah dengan perempuan Moab, Orpa dan Ruth salah satunya. Kalau Tuhan menghukum oleh karena mereka ragu akan kedaulatan Allah, pemberian Allah dalam hidupnya. Mati Elimelek, mati Mahlon, mati Kilion. Ruth dan Orpa jadi janda. Naomi pun jadi janda. Tetapi Bapak Ibu, dalam Rut pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu, ya, ayat 12, 13, 14, 15, 16 Bapak Ibu, Rut selalu bilang, kalian kembalilah ke Moab. Saya mau pulang ke Bethlehem karena sudah dengar bangsa Israel sudah dipulihkan dari kelaparan. Naomi suruh mereka menantunya pulang, kembali ke keluargamu. Orpa akhirnya ujung-ujungnya dia pulang. Meskipun awal-awalnya dia mau ikut Naomi, tapi akhirnya pulang. Tetapi Bapak Ibu, Rut bilang Bapak Ibu dalam Rut 1 ayat 16, apa kata firman Tuhan di situ, Bang? Jangan desak aku, katanya. Rut 1 ayat 16 kata firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku. Jangan desak aku, meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ya. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ya. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara lihat baik-baik. Sangat luar biasa pernyataan Rut Bapak Ibu. Akhirnya dari situ Bapak Ibu dia pergi sampai di situ ketemu dengan Obed ini. Obed ini ternyata masih termasuk keluarganya Elimelek Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu dalam sistem penebusan untuk meneruskan keturunan Bapak Ibu harus keluarganya yang akan menebus untuk mengawinkan istri atau seorang janda dari keluarganya. Paham maksud Pak Gembala? Maksud firman Tuhan ini. Contoh yang begini bagi Bapak Ibu. Pak Gembala kasih contoh aja. Pak Gembala dengan Ibu Gembala menikah, dan Pak Gembala mati. Contoh hebat. Menjadi Pak Gembala yang harus nikahkan Bu Gembala. Kalau menjadi Pak Gembala lagi bujang. Kalau menjadi dah apa bahasa dah bisik ini, akhirnya harus sangat Tuhan. Kalau sana tua semua dan keluarga sana ini aja ya. Kalau sana ini semua dan keluarga ya sana umum untuk meneruskan keturunan tanah hantu. Dia angke sahaya. Obed ini masih termasuk keluarga. Ya sistem penebusan Yahudi biar Bapak Ibu. Ya, maka bersyukur Bapak Ibu di sini bagaimana kita mau melihat rancangan Allah yang begitu sempurna. Tetapi rahasia-rahasia berkat surgawi Bapak Ibu, seorang Rut, perempuan asing, perempuan yang tak dianggap, perempuan yang tidak mengenal Tuhan, tapi tiba-tiba Tuhan angkat, Tuhan pakai, Tuhan angkat dia menjadi seorang perempuan yang kaya, perempuan yang terhormat, masuk dalam silsilah daftar keturunan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Raja Daud, Bapak Ibu, saudara, ini posisi yang paling terhormat bagi keluarga-keluarga yang ada di Yahudi. Itu perempuan-perempuan paling terhormat Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menolong kita, memulihkan kita yang mungkin sudah tidak terpandang. Contohnya, kita mungkin yang terlalu berdosa, kita mungkin yang terlalu jahat di hadapan Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai keluarga-keluarga kita. Asalkan apa Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana berkat surgawi apa, rahasia apa yang harus kita lakukan dalam keluarga. 3 hal Bapak Ibu pada hari ini kita mau belajar. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana masalah yang pertama adalah kesetiaan Rut dalam kehidupan dia kepada keluarga, kepada Tuhan, dan kepada bangsanya. Makanya dikatakan, kemanapun kau pergi aku akan ikut. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara Rut, Bapak Ibu, dia setia kepada Tuhan. Saudara, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, Pak Gembala sudah minggu kemarin Pak Gembala katakan,
Kesetiaan kita benar-benar akan diuji ketika kita berada di dalam masa kesendirian. Ketika kita tidak ada kawan untuk mengajak kita sembahyang, untuk mengajak kita pelayanan, untuk mengajak kita apa segala macam mendekat dengan Tuhan, disitulah dia kesetiaan kita akan diuji. Bukan hanya masalah demikian, ketika kita berada dalam lembah kegelapan pun juga, ketika kita ada dalam masalah, kesetiaan kita diuji. Bukan hanya itu, mungkin kita sedang berada dalam kelimpahan, apakah kita benar-benar setia atau tidak dengan Tuhan? Apakah kita ingat tidak dengan Tuhan? Yang bahwa dia telah memberkati kita. Saudara lihat baik-baik Bapak Ibu, Ruth dia seorang setia. Ya, dia jadi janda, dia berada pada dua pilihan. Dia pulang ke kampungnya jadi penyembah berhala, atau dia ikut mertuanya jadi penyembah Allah yang benar, Bapak Ibu. Ya, meskipun Ruth seorang perempuan Moab, Bapak Ibu, namun ketika menikah dengan Kilion, saya percaya Bapak Ibu, pasti adat budaya keyahudian yang ada di dalam kehidupan keluarga Elimelek dan Naomi itu pasti sudah diajarkan kepada Ruth. Pasti Bapak Ibu. Sehingga oleh karena ada dorongan daripada Roh Tuhan, untuk membuat Ruth setia mengikuti keluarganya, mengikuti bangsanya, mengikuti Tuhan Allah yang benar, Bapak Ibu. Saudara lihat baik-baik Bapak Ibu. Penerapan kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita belajar setia dan jangan menduakan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan pernah menduakan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saudara, saya mau katakan Bapak Ibu, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan itu dia butuh komitmen. Ingat baik-baik Bapak Ibu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan pernah Bapak Ibu ingkari imanmu. Anak-anak muda, ingat baik-baik anak-anak muda. Anak-anak muda, mana anak muda? Bapak-bapak mau tegaskan sama anak-anak muda nih. Jangan sampai engkau ingkari imanmu hanya oleh karena cintamu yang bodoh. Aduh, bagaimana dikepek? Aduh, bagaimana baiknya minta ampun Bapak. Aduh, hai. Sekali kehormatanmu diambil, hai para anak muda, ingat baik-baik, dia akan tinggalkan engkau kecuali engkau ikut dia. Bagi keluarga-keluarga kita yang mungkin sudah terdahulu, sudah terlanjur, kita terus topang dalam doa supaya dia kembali kepada jalan Tuhan. Amin. Iya, harus Bapak Ibu. Karena kasihan Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bisa selamat di akhirat kalau dia binasa, Bapak Ibu, oleh karena dia meninggalkan Tuhannya. Ingat baik-baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setia ini butuh komitmen. Setia ini butuh tanggung jawab. Tanggung jawab kita Bapak Ibu. Setia juga butuh pengorbanan. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang lebih dari Tuhan kalau sesuatu yang kecil saja tidak kita lakukan, tidak setia untuk melakukannya di hadapan Tuhan. Sekali lagi baca Bang, Lukas 16 ayat 10, nas pembimbing kita. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Barang siapa benar dalam perkara kecil, dia akan benar juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi baca Bang, Lukas 10 ayat 16, apa kata firman Tuhan? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ya, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ingat Bapak Ibu, unang mikir hal-hal yang tinggi, unang mikir hal-hal yang baga dari Tuhan, kalau kita ada melakukan hal yang baga dari sini Bapak Ibu. Maka belajar Bapak Ibu, kalau mau jadi bos, belajar jadi bawahan yang baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau mau jadi bos, jadi bawahan yang baik. Ya, bawahan yang setia, bawahan yang dipercaya, bawahan yang jujur, nada mulut.
Ya, molek bukan hanya masalah ngambil barang milik orang, tetapi berbicara tentang kejujuran itu dia. Ya, Tuhan paling nyaman Bapak Ibu bagi orang-orang yang dipercaya. Karena firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, berkat Tuhan itu ada pada orang-orang yang dipercaya, Bapak Ibu. Maka saudara baik-baik ingat baik-baik Bapak Ibu, bagaimana sering kali katakan, mari kita terus belajar setia kepada Tuhan. Ruth dia setia kepada Tuhan, Ruth setia kepada keluarga. Ingat baik-baik, meskipun itu mertua, bukan lagi suaminya yang sudah mati, tapi keluarganya, dia setia kepada keluarga, dia setia kepada bangsa, kepada Tuhannya, dia diberkati. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu, kesetiaan itu Bapak Ibu. Mari kita setia kepada Tuhan. Setialah kepada pasanganmu, suamimu, istrimu, setialah. Dia mau daun bapai, baunya daun bau tanah, baunya daun bau yaang laki kita, yaang bini kita, yang sudah kita pilih, yang sudah Tuhan tetapkan, dan Tuhan sudah berkati. Ya, setia Bapak Ibu kepada pasanganmu sampai akhir hidupmu, sampai maut yang memisahkan. Dan terakhir setia sampai kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Itu dia, ya. Itu yang pertama Bapak Ibu, setia. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, rahasia yang kedua dalam berkat dalam keluarga bukan hanya setia, tetapi kembali Bapak tegaskan, kedua adalah ketaatan. Saudara Bapak Ibu, Ruth ini taat Bapak Ibu. Ingat baik-baik Bapak pernah tegaskan, ketaatan merupakan pintu masuk berkat Allah dan rencana Allah yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau kita taat, rencana Allah akan dengan mudah itu ada dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak taat, Tuhan terus akan punya rencana itu, dia akan buat itu. Rencana itu akan mungkin tertunda Bapak Ibu, tetapi itu pasti akan terjadi, tapi mungkin waktunya akan lama, mungkin. Tetapi ketika kita taat Bapak Ibu, saudara lihat baik-baik, Ruth dia taat. Saudara, Bapak Ibu pernah naik kereta api? Kayaknya nggak pernah. Pak Gembala pun belum pernah, meskipun Pak Gembala pernah di Jawa, belum pernah Pak Gembala naik kereta api. Tapi Bapak Ibu, namanya kereta api, dia berjalan dengan relnya, betul? Dia jalan ikut relnya Bapak Ibu. Kalau dia keluar rel Bapak Ibu, dia mungkin akan tumbang kereta api. Sama halnya dalam kehidupan kita, jalan kita Bapak Ibu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita tinggal lunak jalan Tuhan. Kita tinggal ngikut jalan Tuhan. Kemanapun Tuhan pimpin, kemanapun Tuhan tuntun, kita ikut. Dan Ruth Bapak Ibu, dia ikut. Satu pengorbanan yang Ruth lakukan Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu dari kisah Ruth pasalnya yang ke-3, 2, 3, 4. Saudara, ada kisah di situ Bapak Ibu, Ruth dan Boaz di tempat pengirikan pasal 3 Bapak Ibu. Itu ada kisah begini Bapak Ibu, di mana Naomi suruh Ruth ini, karena kan waktu itu kan Ruth kan kerja di tempat pengirikannya Boaz, ya. Ruth kerja di tempat pengirikannya Boaz, dan ketika Ruth dikasih penghargaan, dia bawa lebih banyak, ya bahasanya dia kan ambil bekas-bekas apa namanya, benih-benih padi itu Pak. Yang biasa kita nobati, kita manyi itu apa nama? Jerami. Dia ambilnya Bapak Ibu mungkin lebih banyak dari seperti biasanya. Akhirnya Naomi ini tanya sama Ruth, kok gereja sopai? Oh, aku gereja dengan bos yang namanya Boaz, Tuan Boaz. Wah, iya gitu keluarga kita tuh. Iya, mungkin yang akan jadi penerus kau tuh. Paling ngawinkan ke kau. Nah, cara ya iko nona malam iko mantau nana bos iko, tuan iko tidur di mone. Iya tidur di mone, malam nona iko kanoya. Ikon kanoya tidur di bawah kaki ya. Tapi Pak Gembala nada nyarankan ke janda duda itu dan melakukan hal macamnya.
Ini bagaimana nanti ngajar bah untuk para janda-janda ubah Naomi, ubah Rut bah. Ya, ini hanya kisah adat istiadat sida. Ya. Tapi Bapak Ibu dari kisah ini Rut dia akan terima Bapak Ibu dua hal yang akan terima, positif dan negatifnya. Positifnya bagaknya Bapak Ibu, bagaknya kalau Boas menerima ia kan ya pasti dia akan jadi perempuan yang baga. Tetapi kalau tiba-tiba hal-hal yang ada baga Boas boleh menerima ia bakal mungkin akan dicap sebagai pelacur, perempuan ada kabroti. Tahu-tahu datang janda lagi, janda muda, janda kok. Ya, ibu muda Bapak Ibu 10 tahun baru nikah. Mungkin itu mungkin harus sekitar usia 30 32 kalau nikah mungkin harus sekitar 19 tahun, 10 tahun, ada 29 tahun Bapak Ibu. Mungkin sekitar usia sekian. Bapak Ibu bayangkan, kalau sekiranya janda muda Bapak Ibu cantik lagi, engkau datang Boas ini Bapak Ibu bujang lapo. Serius, dia bukan duda, dia lagi bujang lapo ya. Bujang Tuhan lah bahasa kita. Boas tuh. Tahu-tahu kanau, lalu tidur, sekoli. Tapi meskipun di bawah kaki. Tetapi bagi adat istiadat Yahudi, janda pelacur tuh macam itu kau, janda kabroti, janda biti. Bagaimana nada ngajar bah? Ke kita untuk melakukan hal-hal bernama macam dia. Tuh kisah bukan rumus tekuna, tak boleh. Mali. Kalau memang ona bahasa itu nak sengkole diurus baga-baga dengan keluarga. Amin. Betul. Daripada mula jina kasar nikah. Amat. Amat pula. Diurus baga-baga dengan keluarga. Makanya baga-baga orang pernah katakan pernikahan bukan hanya mempersatukan dua laki bini, laki betina, tapi mempersatukan juga keluarga. Maka harus ada restu dari keluarga. Kalau keluarga ada restui, tohat dia. Tapi keluarga pun juga harus paham-paham di kita ada ketuhan-tuhannya kok. Daripada pulang Cina lagu kan dia ya. Tetapi Bapak Ibu bagaimana mengajarkan di sini bagaimana kita belajar taat, taat Bapak Ibu ya. Maka dari sini kita belajar supaya orang yang taat dia pasti ada gola dengan namanya hukuman ya. Maka belajar taat Bapak Ibu, undang belajar melawan dalam hidup kita, pasti diberkati. Itu yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, terakhir, mari Rut ini orang yang paling sayang dengan keluarga. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kasih yang diwujudkan dalam tindakan akan berdampak pada iman yang sejati. Sekali lagi, kasih yang diwujudkan dalam tindakan akan berdampak pada iman yang sejati. Rut dia begitu sayang dengan mentuhaya, terlebih lagi dia sayang dengan Tuhan. Tuhannya Rut Bapak Ibu dengan Elimelek, dia pasti kenal Tuhan Allah yang benar, dia paling sayang, dia lunak. Ya, maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, coba dalam keluarga, meskipun bonci-bonci amat dengan laki yang ada meroti ataupun juga bini yang ada meroti, tetap harus ada kasih, tetap ada sayang. Amin. Tapi meskipun kasih dan sayangmu bonci-bonci kita Bapak Ibu, unang tak kuat ego gila, harus nunak pengunakku. Kalau boleh lunak pemunakku, ngurus ke diri kau. Kau baik jadi hal dalam rumah tangga macam biasa. Nah, namanya laki bini sama-sama
Masalah kau sama-sama juga masalahku. Amin. Amin bapak-bapak ibu-ibu. Bukan ngurus ke diri. Tidak boleh ya. Maka mari bapak ibu, Ruth dia begitu sayang dengan mertua, dengan Tuhannya, maka dia diberkati bapak ibu. Kesimpulannya, kisah Ruth ini menjadi sebuah kisah nyata di mana anugerah Allah bagi umat manusia. Siapapun dia yang setia, siapapun dia yang taat, siapapun dia yang begitu mengasihi kepada Tuhan, baik kepada mertuanya, dampaknya bapak ibu, Tuhan pasti akan mengangkat dia, Tuhan pasti akan memberkati dia. Maka mari bapak ibu, belajarlah yang pertama setia di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Belajarlah untuk taat sekalipun begitu sulit ya untuk diterima dan untuk dilakukan dalam kehidupan kita, tetapi kita belajar untuk taat. Dan ketiga, belajarlah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga, sebab dia Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Biarlah kiranya firman Tuhan kita pada siang hari ini memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita bangkit berdiri.